oleh jajaran pelatihan dan juga manajemen Persela Tio yang diwakili oleh Coach Aris saat ini untuk menyikapi pertandingan ketiga nanti. Coach Aris lah. Oke, jadi baik. Memang dari tim Persela Tio untuk pertandingan terakhir kita memang membutuhkan kemenangan karena kita baru mengumpulkan 2 poin. Saya pikir anak-anak sudah cukup baik bertanding di hari ini. Hanya mungkin ada beberapa kekurangan. Salah satunya itu ya semangat juangnya anak-anak. Mungkin itu yang akan lebih kami tekankan untuk persiapan kami di pertandingan ketiga nanti melawan Bardaya. Dan mungkin ada satu lagi yaitu finishing touch yang masih kurang. Mungkin itu akan lebih ditekankan untuk persiapan kita di Baik Coach Aris dan pemirsa pencinta sepak bola NTT di mana saja Anda berada, kita sudah mendengar bersama bahwa sebenarnya poin yang 2 poin yang saya tangkap dari pernyataan Coach Aris, semangat juang dan finishing touch. Kalau penonton menyaksikan dari rumah, kita dapat melihat bahwa banyak peluang tercipta, kemudian tidak ada yang cuma satu yang dikonversikan menjadi gol. Ini menjadi catatan yang harus dibenahi oleh Persela Tio. Berikut Coach Nova. Di pertandingan kali ini kita lihat bahwa Manggarai sangat-sangat memainkan pertandingan dengan percaya diri di awal babak pertama, kemudian menciptakan gol, tapi kemudian kedodoran di babak kedua. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira berkaca dari hasil ini bahwa Manggarai punya peluang lolos yang sedikit lebih terbuka ketimbang Persela Tio karena Manggarai sendiri mengemas 4 poin sejauh ini. Tapi saya tetap butuh kira-kira pernyataan coach, kira-kira strategi apa yang coach buat, manajemen kepelatihan akan lakukan untuk menyikapi pertandingan di pertandingan ketiga pool ini. Silahkan. Baik kakak, terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sejahtera selalu. Memang ini tadi di luar dugaan saya juga, awal-awal anak-anak main semangat luar biasa, tapi di ending terakhirnya itu kedodoran. Ada beberapa anak yang cedera yang tidak bisa main juga, sehingga kita harus paksakan dulu sampai nanti karena memang stok cedera banyak. Semoga untuk pertandingan berikutnya saya yakin fit betul untuk mengamankan 3 poin hingga jalur 16 besar itu dikalikan. Untuk teknik dan strateginya ya kita akan motivasi anak-anak, evaluasi dari lini per lini supaya lebih sakit lagi. Baik, terima kasih jawaban yang luar biasa. Sebelum saya kembalikan, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan media. Saya ingin tanya kedua kaptennya, Kapten Rizko dan Kapten Sauni. Kamu berdua memimpin tim untuk bermain sangat luar biasa hari ini. Apresiasi yang tinggi karena kamu kedua tim bermain sangat menjunjung tinggi fair play dan sportivitas. Saya punya pertanyaan kecil, satu saja. Dua tim yang berlaga tadi sepintas memberikan kami kesimpulan bahwa pembinaan sepak bola usia dini sampai usia di bawah 17 di setiap kabupaten itu berjalan dengan sangat baik. Kira-kira dalam beberapa tahun terakhir, apakah ada turnamen-turnamen di level umur kalian yang membuat kalian begitu percaya diri bermain di Suratin kali ini, kemudian dibuktikan dengan permainan cantik kedua tim di lapangan? Kira-kira saya mulai dari Kapten Manggarai ya, Sauni. Kira-kira selama ini sudah ikut turnamen di level usia atau tidak? Ini yang perlu diketahui bersama. Saya berikan kesempatan pertama kepada Kapten Sauni. Tahun lalu saya mengikuti turnamen Liga Pelajar yang diadakan di Manggarai dan turnamen terkam di kampung kecamatan saya. Terima kasih, itu saja. Baik, artinya Liga Pelajar juga merupakan
tangga ya, anak tangga yang mereka naiki untuk menuju Suratimbi, juga tarkam-tarkam. Ini luar biasa. Berikut ke Coach Rizko, ke Kapten Rizko. Baik, terima kasih. Mungkin pembinaan di kabupaten kami memang ada untuk usia kami, tetapi kalau untuk turnamen usia kami belum ada, hanya turnamen usia bebas. Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk kedua jawaban. Berikut saya berikan kesempatan kepada media yang hadir untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Wim dari Flores Post. Terima kasih untuk kesempatan ini pada kedua coach. Pertama untuk Persena, menit 10 oleh pemain nomor 10 dari Persib membungkam untuk perjuangan adik-adik dari Persela. Namun kesempatan itu kembali muncul dari pergerakan perjuangan anak-anak Persena pada babak kedua. Hasil imbang 2 kali ini, kira-kira strategi apa yang harus dilakukan oleh Persena agar dapat menjadi kekuatan baru dalam tahapan laga berikutnya. Saya kira ini dulu ke Persena, nanti berikutnya baru ke teman-teman dari Persib. Jadi baik Om Dim, untuk pertandingan hari ini memang jujur dari tim kami berangkat dari pertandingan pertama kami melawan Sumba Tengah memang banyak kekurangan, makanya kami melakukan evaluasi, melakukan perbaikan di saat latihan, dan pada hari ini tadi kami berusaha untuk merubah strategi dan merubah formasi permainan, tapi ternyata di 10-15 menit awal anak-anak kita ini mungkin karena waktunya minim perubahan strategi, anak-anak masih kebingungan, makanya terciptalah gol di menit 10. Lalu kita buatlah perubahan untuk kembali ke strategi awal kita seperti bermain lawan Sumba Tengah, dan karena anak-anak punya semangat juang yang tinggi, makanya terciptalah gol di babak kedua. Untuk persiapan kita ke pertandingan terakhir, memang lagi-lagi seperti tadi yang saya sampaikan, kekurangan itu yang harus dievaluasi, itu dari juang anak-anak yang masih belum terlalu tinggi, pressingnya masih lemah, terus sama finishing touch. Memang kita punya beberapa peluang, tapi masih perlu diperbaiki untuk persiapan kita di pertandingan ketiga nanti. Itu yang menjadi PR, bahwa semangat juang, pressingnya yang masih lemah, dan mungkin itu yang akan diperbaiki untuk dipersiapkan di pertandingan terakhir. Baik, berikut ke Prof. Nova dan juga anak terkasih dari Persib. Ini saya saksikan, mungkin karena dari daerah dingin ya, kota dingin. Babak pertama begitu semangat, babak kedua agak sedikit menurun. Ya, apakah karena mungkin cuaca yang panas atau bagaimana? Mungkin sedikit itu yang saya lihat. Ya. Terima kasih. Bisa dikatakan juga faktor cuaca. Iya. Karena kami di Nuteng terbiasa dingin, tapi bukan berarti kami tidak melatih di daerah panas juga. Iya. Selama ini persiapan kami juga berada di daerah panas. Saya memang anak-anak kurang fokus. Saya akui kekurangan fokus koordinasi sesama mereka. Jadi ini PR besar bagi saya. Untuk main terakhir harus saya benar-benar fitkan mereka. Baik, kepada kedua kapten ya, pertandingan tadi itu juga menunjukkan bahwa kalian bermain sungguh baik, sportivitasnya tinggi, hanya ada 1 kartu kuning. Apa kesan adik-adik, anak-anak kasih dua tim ya, kedua kapten ini, bisa berbicara sedikit apa yang kalian mau katakan kepada publik bahwa bertanding di Suratin Cup Kabupaten Ngada kali ini menjunjung tinggi sportivitas adalah satu hal yang sangat dibutuhkan. Mungkin bisa dibicarakan sedikit ya. Ya. Baik, terima kasih. Adik, silakan. Persena. Mungkin di turnamen ini kami dari hari
kekuatan dengan bersama tim yang ada dan mencari banyak prestasi yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus. Baik, berikutnya Bung Hekan. Ya, saya ini terakhir singkat saja untuk kedua pelatih. Yang pertama untuk pelatih Persela Nagikeo. Jadi menarik dari saya perhatikan ini ada strategi yang berjalan di babak pertama itu adalah dengan memasukkan Alessandro Mere. Bukan dasarnya dia bisa mencetak gol berimbang, tapi memang pergerakan pemain ini lincah. Dia beberapa kali membuat penetrasi dan sampai ya mungkin tadi Persim Manggarai sempat mengganti bek kanannya ya, untuk mungkin mengcover lini yang dieksploitasi oleh Alessandro Mere ini. Nah terus mungkin pertanyaan saya tuh mungkin dasar apa pemain ini dijadikan cadangan, apa memang itu strategi kalau memang pemain ini dia dijadikan super sub. Lalu untuk pelatih Novan, kira-kira target Persim Manggarai di turnamen Suratin U17 ini sampai di Oke, jadi baik, terima kasih Bu. Kalau untuk James Mere tadi, itu sebenarnya bukan strategi, tapi memang seperti tadi saya sampaikan bahwa di pertandingan kali ini kita berusaha untuk merubah strategi. Kalau si James ini di pertandingan pertama benar dia sebagai starting, tapi di pertandingan kedua kita merubah, kita bermain dengan 3-5-2, hanya karena mungkin waktunya singkat, 1 hari saja persiapan untuk menuju pertandingan hari ini, anak-anak masih kebingungan, makanya kita merubah kembali dengan memasukkan Rio. Tapi memang James punya kemampuan, punya penetrasi yang bagus, makanya dia bisa menciptakan gol dan jika diganti bisa memberikan kontribusi yang positif buat tim. Terima kasih banyak. Ya, tentunya semua pelatih surat ini punya target, tapi karena kami baru memulai ini untuk berangkat ke Nagikeo dengan segala keterbatasan, lolos di zona grup dulu. Setelah itu kita gas sampai terima kasih. Baik. Ini luar biasa menarik ya, artinya ikut menyikut, kemudian perbedaan di lapangan tidak membuat kita menjadi saling bermusuhan sampai keluar ya. Artinya dari jawaban yang menyejukkan, motivasi yang diberikan, Suratin kali ini di Tanah Ngada harus memberikan pelajaran yang lebih. Jadi kita menjunjung persaudaraan, menjunjung sportivitas, sehingga NTT semakin dikenal, NTT semakin dilirik oleh ibu kota bahwa sebenarnya Nusa Tenggara Timur selalu menciptakan bibit-bibit yang baik. Apa masih ada pertanyaan? Ya, kalau Pak semua pemirsa pencinta sepak bola NTT dimanapun Anda berada, demikian konferensi pers saya Bung Jelo, Bung Hekan, dan semua kru yang bertugas dari lapangan 2 SMA Seminari Santo Yohanes Berkemas Mataloko mengucapkan terima kasih atas atensi Anda pada laga pagi hari ini. Kami nantikan dukungan Anda, kami nantikan kunjungan Anda pada laga-laga selanjutnya. Sekian dan terima kasih.